Assalamualaikum. Lanjut ke konten mulai Jumatan. Kayaknya udah mendekat edisi 100 ya. Di khutbah Jumat hari ini gitu ya. Ini saya sholat dekat kantor aja. Jadi di materi khutbah Jumat kali ini khatib menyampaikan satu kisah yang menarik gitu ya, yaitu kisahnya Abdullah ibnu Mubarak yang dia itu mau pergi haji, tapi akhirnya di tengah perjalanan bekalnya ya habis, terus dia pulang, tapi pas pulang disambut oleh para masyarakatnya gitu ya. Kalau dilihat profilnya ya, beliau ini adalah ulama, ahli fikih dan hadis, lahir di Marwa pada 118 Hijriah dan wafatnya 181 Hijriah. Tapi kalau lihat saya lihat tadi antara tempat lahir dan tempat wafatnya itu berbeda. Tapi mungkin emang kayak gitu ya, ulama gitu atau siapapun yang dai bisa jadi tempat lahirnya beda, terus tempat wafatnya juga berbeda. Rasulullah lahir di Mekah, wafat di Madinah. Kemudian juga kita tahu bahwa banyak juga para sahabat itu nggak wafat di tempat dia lahir gitu ya, karena melaksanakan kewajiban dakwah ataupun syariat, menyebarluaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya beliau di mana momennya itu ya, mungkin ya beberapa bulan sebelum ini ya, beliau tuh ingin melakukan perjalanan haji gitu, membawa satu kafilah yang berisi ya perlengkapan lah, termasuk makanan-makanan juga selama perjalanan menuju ibadah haji. Ya, kemudian beliau sampai di kota Kufah. Nah, kemudian ya mungkin dengan ya takdir Allah Subhanahu wa taala, di kota itu Abdullah ibnu Mubarak tuh ketemu dengan seorang perempuan yang memakan bangkai itik. Tapi nggak cuma dia doang, tapi sama anak-anaknya juga. Nah, karena kan ulama gitu ya, tapi memang masih belum tahu kondisi, jadi ngasih pemahaman gitu bahwa makan bangkai itu haram hukumnya dalam Islam. Tapi ya nggak digubris gitu, nggak digubris ya, karena memang kondisi yang menyebabkan seperti itu, hingga wanita itu menjelaskan bahwa dia makan bangkai dan keluarganya makan bangkai itu terpaksa gitu, terpaksa, dan hingga keterpaksaan itu menyebabkan keluarga itu, perempuan itu makan bangkai. Nah, oleh sebab itu maka ya akhirnya ketika tahu gitu ya kenyataan yang terjadi seperti itu ya, Abdullah bin Mubarak tuh menangis, kemudian nggak tega ya, karena sifat kedermawanannya ya, beliau yang menyerahkan gitu ya, menyerahkan yang dia bawa, kemudian dibatalin hajinya, terus pulang. Tapi ketika pulang ia disambut dengan meriah gitu ya oleh masyarakat di kampungnya itu ya.
sampai dia dikatakan ya orang yang baru berhaji, ya Pak Haji, gitu ya, Kiai Haji. Gitu. Tapi Mubarak tuh bingung gitu, padahal dia ya nggak berangkat haji gitu ya. Bahkan dia sudah nyebutin tuh, saya tuh nggak berangkat haji nih, saya gagal haji, ya sambil kebingungan. Nah, kemudian di situ juga bahwa kawan-kawannya yang berhaji itu menyampaikan bahwa mereka tahu bahwa Ibnu Mubarak itu hadir di prosesi haji, ibadah haji itu sendiri, sambil membantu teman-temannya itu untuk memberikan bekal, kemudian juga memberikan oleh-oleh lah. Jadi bingung ya. Pada akhirnya tuh Ibnu Mubarak bermimpi. Kemudian di mimpi itu dia mendengar suara, "Hai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu dan menggantikan menunaikan ibadah haji." Gitu. Jadi emang itu ya. Ini kalau kata Pak Khatib tadi ya, beliau mengatakan salah satu usul fikih ya, ibadah sosial itu ya bisa jadi lebih utama ditimbang ibadah individual. Ya tapi tidak menafikan bahwa ya ibadah haji tetap wajib bagi yang mampu. Tapi di situ juga hikmahnya gitu, bahwa di sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Membutuhkan kita dan juga ya menyebabkan ya kita jadi apa tuh ya beruntung ya kita dijadikan sebab kebaikan itu muncul ya. Nah, kemudian di bagian kedua, setelah kisah itu ya Sang Khatib itu menyampaikan terkait albir gitu ya, atau kebaikan yang itu ini saya kurang paham istilahnya, tapi ya kebaikan yang memang levelnya beda kan, dari al khair, kemudian apa lagi, ada beberapa kan kosakata tentang yang terjemahannya baik, tapi albir ini jadi yang kalau nggak salah yang paling tinggi gitu ya dibandingkan beberapa kata-kata yang lain itu. Makanya dia jadi disebutkan juga ketika kita ngomongin tentang berbuat baik kepada orang tua ya, birrul walidain gitu. Kemudian juga bicara tentang ibadah yang kita lakukan, haji mabrur, yang diharapkan tuh dimensi kebaikannya itu ya, dimensi kebaikannya itu ya bisa meluas seluas kata yang diucapkan itu ya, bir. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Semoga kita bisa berkenan dan terus berbuat kebaikan, peka terhadap sekeliling kita yang membutuhkan, dan ya moga Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum.